Selamat pagi semua. Aduh, kayaknya kurang semangat kalau belum. Saya ulang lagi ya. Selamat pagi semua. Mantap, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Udah pada sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Oke, semangat. Oke, semangat. Oke, baik hari ini ya kita akan belajar. Kebetulan hari ini juga kita dapat ruangan yang baru ya. Anak kelas 3 sedang PKL, jadi ruangan teori praktek kita bisa tempati ya. Jadi untuk saat ini kita bisa teori plus praktek. Nah, ya sebelum kita mulai mungkin kita satu orang untuk berdoa, satu orang pimpin. Siap. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas ya, tentang jangka sorong. Di antara kalian yang mungkin beberapa sudah kenal, mungkin sudah lihat, bahkan sudah memakainya atau menggunakannya, ya, sorong. Ya, belum itu saya mau dulu absen hari ini siapa yang nggak masuk? Muhammad Iksan sama Hadri Pai. Iksan kemana? Ada keterangan nggak? Sakit. Hadi? Acara besan kali ya. Oke, ya kita doakan yang sakit biar cepat sembuh, bisa kembali lagi. Ya. Kita ke materi. Saya akan tampilkan. Bentar. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini yaitu materi jangka sorong. Tapi sebelum kita ke materi, ya ingat kita kemarin belajar apa? Mikro. Nah, alat untuk apa salah satunya? Alat mengukur apa? Mikrometer. Untuk bulan. Ada lagi? Nokan A. Ada lagi gak? Batang? Ya, saya tambahin untuk mengukur ya disc brake juga bisa. Ya, jadi alat ukur mikrometer lebih detail lagi, lebih rinci lagi, ya. Akurasi pun lebih akurat, ya. Tapi kita balik lagi ke materi jangka sorong, ya, yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kemari, lihat sini ada motor apa ini? Motor racing. Nah, motor racing ini nih berbeda dengan motor biasa, ya. Coba siapa di antara kalian yang ingin jadi mekanik racing? Coba tulis tangan. Wah, semuanya pingin ya, ingin jadi mekanik racing. Jadi siapapun boleh bercita-cita menjadi mekanik racing, ya. Tapi jangan
ingat satu hal, ya. Belajar dan belajar, gali dan gali informasi tentang seputar sepeda motor. Ya. Nah, motor ini kecepatannya melebihi dari motor-motor standar. Bahkan motor ini sudah turun sampai ke sirkuit Mandalika Lombok. Ya. Nah, kalau kamu ingin jadi mekanik racing, salah satunya itu wajib yang namanya pengukuran. Paham pengukuran. Kalau pengukuran kamu tidak bisa, kamu bagaimana mau tahu kok besarnya piston nggak paham, besarnya ruang bakar nggak paham, ya itu semua wajib kamu pahami dan belajar. Oke, untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan ya tentang perihal alat ukur jangka sorong. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu bisa menjelaskan fungsi utama jangka sorong dalam pengukuran komponen otomotif. Ya, salah satunya yang saya sebutkan nanti kita akan bagaimana cara pengukuran piston yang benar. Cara pengukuran salah satunya ada kampas, rem, dan mungkin nanti ada cam shaft-nya atau noken as kalau bahasa kita. Ya. Selanjutnya kamu juga bisa menggunakan bagaimana jangka sorong yang baik. Ya. Jadi kali ini kita akan belajar. Oke, sebelum itu coba nanti kamu perhatikan video yang akan saya tampilkan. Pahami dengan seksama. Mana cara menggunakan? Coba membaca di atas kolom. Di atas kolom ini merupakan alat pengukur yang menggunakan alat ini memang mirip seperti benda ispa. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketinggian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Oh, jalan-jalan gitu. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter ruang. Jangka sorong bisa mengukur lebar celah atau diameter. Pelan-pelan aja. Dan alat ini bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Bagaimana cara penggunaannya sebenarnya kemudian jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter ruang, jika bahan bisa mengisi komponen yang akan diukur, pastikan posisi benda tidak sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar bahan ini tidak bisa geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser bahan ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis kaki. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis kaki pada skala utama. Nah, garis kaki ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komando. Nah, berbeda dengan skala utama. Skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip.
Jadi 0,5 ditambah 0,02 hasilnya 0,62. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan tahan kecil ini dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi. Mudah kan? Subscribe channel kami karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Ya, kita akan saya jelaskan sedikit. Ya, akan sedikit biar nanti mengingat supaya nggak paham. Ya, jadi untuk posisi jangka sorong, ingat nanti ya. Jangan posisi tadi, bagian-bagiannya ingat. Saya beri contoh. Ya, tadi untuk rahang bawah, ini untuk posisi ukur apa? Diameter luar. Diameter luar seperti ini. Ya. Yang untuk rahang atas, diameter dalam. Boleh kalau saya contoh ya, kalau nanti ada sebuah tabung, ya untuk kita mengukur diameter dalamnya kita menggunakan ini. Saya bagi contoh ini, anggap aja tabung. Ya. Nah yang untuk posisi ini apa namanya? Kedalaman atau ekor. Ya, kita mengukur contoh suatu benda ya dengan kedalaman seperti itu. Tapi nanti bendanya bukan ini. Ini hanya contoh aja. Ya. Semua ini ingatin mau rahang, bawah atas, kedalaman mau ekor, untuk perhitungannya tetap sama. Kita menggunakan yang bagian bawah ini. Ya, nggak usah kita menggunakan yang pakai atas itu untuk inci. Ya, bawah senti atau pakai mili. Ya. Dan satu lagi yang perlu kamu perhatikan, nanti di sini harus baca dengan seksama. Ya, ini satuannya mili atau pakai sentimeter. Ya. Nah, untuk skala nonisnya, ini perhatikan, ini pakai 0,05. Jadi saya akan ada beberapa skala nonisnya. Itu ada yang satu ada 0,01 mili, ada yang 0,02, tiga ada yang 0,05. Ya. Jadi kamu harus perhatikan. Ya. Jangan baca, ukur, Pak, hasilnya 3,5. Oh salah Pak, ini Pak 0,2 ternyata. Kamu harus perhatikan ya. Skala nonisnya sini. 0,05, ada yang 0,02, ada yang 0,01. Oke. Tuh. Baik. Selanjutnya saya akan sedikit berikan soal tentang pembahasan yang tadi sudah saya jelaskan. Tolong dikerjakan. Saya akan bagikan satu-satu. Tolong tulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelas biar nanti saya nilai lebih enak. Silakan kerjakan yang tadi kamu sudah lihat dan saya tadi sudah jelaskan.
Saya kasih waktu 15 menit. Oke, waktunya sudah habis. Ya, tolong dikumpulkan ke depan. Satu orang, kumpul ke depan aja nggak apa. Ya, ya, estafet, estafet, estafet. Keren-keren ini jawabannya ini. Ya, hampir 99% ini. Sudah hampir menguasai dan paham. Ya. Oke. Untuk supaya nggak tegang kayak ini, ada yang masih ngantuk ini, tolong bangku berdiri, 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 berdiri. Ya, berdiri, berdiri. Ya, bangkunya dimasukin ke dalam. Ya, ya, masuk ke dalam, 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 masukin ya, dalam. Oke, kita sedikit refreshing ya tadi. Mungkin kayaknya udah lelah juga. Mata kayaknya udah lelah ngeliatin layar TV ya. Ini sedikit ya buat penyemangat. Boleh joget tapi jangan mosing-mosing. Wah, 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 bebas. Ya, tapi ada aturannya. Ya cuma joget begini-gini nggak masalah. Yang penting hati kamu ada gerakan dikit. Cuma begini boleh ya. Manggut-manggut juga boleh. Ya sedikit kita akan ice breaking ya untuk melenturkan otot-otot kamu yang mungkin tegang atau lelah setelah mengerjakan tugas. Ini mungkin yang lagi viral, jadi yang kita ambil yang viral-viral aja, ya, jangan yang lama-lama. Boleh joget, yang penting asal jangan mosing-mosing, jangan wah 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 wah, jangan hancur ntar meja sama kursi, ya. Kita joget bareng, bebas, ekspresi sebisa kamu, ya. Saya tidak pakai mengatur, yang penting kamu happy, oke? Siap? Bentar, bukan ini.
Ayo jaga semua. Suaranya dong. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita akan mempraktekkan, ya, mempraktekkan penggunaan alat ukur jangka sorong pada komponen sepeda motor. Ya, sebelumnya kita buat kelompok dulu, tolong dibuat kelompoknya. Ya, ya, silakan. Di situ sudah depan meja kalian itu udah ada benda kerja dan alat ukur jangka sorong. Silakan kamu ukur sesuai yang ada di depan meja kerja kamu. Tolong ukur alat atau komponen yang sudah saya berikan, ya. Dan nanti saya minta 1 atau 2 kelompok untuk mempraktekannya. Ya, ambil lagi dah. Ambil lagi dah. Alkur, ambil lagi. Jangan lupa hasilnya dicatat ya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita sudahkan untuk praktek langsung pengukuran jangka sorong. Saya minta perwakilan dari salah satu kelompok, ya. Coba kelompok 2 dulu. Cara pengukuran piston atau diameter luar dari piston. Ya. Lihat, perhatikan. Dan berikut berapa hasil yang didapatkan setelah hasil pengukuran. Eh, 49,60 mm, Pak. 49,60. Ya, cukup bagus. Di upload tangan untuk
teman kamu. Ya, untuk selanjutnya satu lagi. Ya, mengukur apa nih? Ijah? Ya, atau ketebalan ya. Lurus. Kita boleh di meja, silakan. Oke, di meja. Oke. Hmm. Hasilnya 5,35. Tepuk tangan buat Ijah. Ya, silakan. Ya. Oke, untuk hasilnya yang sudah di itu nanti kita kumpulkan ya. Dan untuk alat ukur tolong dirapikan. Balik lagi ya. Rapikan seperti sedia kala. Ya. Baiklah. Kita sudah hari ini sudah belajar yang namanya alat ukur jangka sorong ya. Semoga kamu bisa pahami, bisa menggunakan, menerapkan. Bila perlu kau sudah mahir ya, kamu bagikan ilmu kamu ke teman-teman kamu. Kamu ajarkanlah. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah buat kamu ya. Untuk hari ini kita bisa simpulkan mata pelajaran atau mohon maaf materi jangka sorong. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo. Ada? Ya, untuk materi hari ini kita belajar yang namanya jangka sorong. Alat untuk mengukur komponen atau bagian-bagian dari sepeda motor karena kita jurusan TBSM ya. Dan alat ukur jangka sorong itu bisa mengukur ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mengukur diameter dalam. Yang kedua mengukur diameter luar. Yang ketiga kedalaman atau ketebalan. Ya. Jadi saya tambahkan untuk jangka sorong, ya itu walaupun memang tidak teliti ke mikrometer, tapi sangat berguna. Sampai kalian tadi cita-citanya ingin jadi seorang mekanik racing yang bagaimana membore up bagus, bagaimana bikin motor kencang. Tapi ingat, kita harus menggunakan semua itu dengan safety. Nggak boleh kita balap liar, nggak boleh. Kita ada sirkuit, kita menggunakan sirkuit aman. Ya, menggunakan helm, ya, jaket semuanya aman. Karena nyawa itu tidak bisa digantikan. Ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Besok kita akan belajar pertemuan selanjutnya yaitu multitester. Ya, bagaimana kita mengukur tahanan pada kabel. Ini sedikit ke listrik-listrikan, perkabel-kabelan atau komponen yang dialirkan oleh listrik. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila mungkin dalam penjelasan saya agak belum pahami ya. Saya yakin insya Allah kamu bisa. Satu lagi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kamu
dapat ini jangan berhenti di kamu. Sebarkan ke teman-teman kamu yang belum bisa, sebarkan kepada teman-teman kamu yang ingin bertanya kepada kamu. Ya? Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, kalau saya bilang selamat pagi. Pagi. Selamat pulang. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, cukup sudah dari saya pelajaran saya ya. Setelah ini mungkin ada pelajaran berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.